Shalom, salam Natal dan Tahun Baru. Hari ini 5 hari bulan Januari 2023 bersamaan hari Kamis dalam musim Natal. Pembacaan hari ini diambil daripada Injil Yohanes bab 1 ayat 43 hingga ayat 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Kerana aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pembacaan hari ini kita melihat bagaimana Filipus membawa Nathanael kepada Yesus. Dan Yesus memberi pujian kepada Nathanael dan memanggilnya seorang Israel yang sejati dan tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Yohanes dalam bacaan pertama memberi kita pengajaran tentang kebencian dan cinta. Kain membunuh adiknya kerana Kain membencinya. Kita telah diajar bahawa siapapun yang membenci saudaranya adalah pembunuh, dan tidak ada pembunuh yang akan memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Kain dan Nathanael mempunyai sikap yang berbeza. Kedua-dua sikap itu kemungkinan ditawarkan kepada kita, yaitu mencintai atau membenci saudara mara kita, keluarga atau orang lain. Setiap sikap ini masing-masing mempunyai akibat yang sangat besar. Kisah Kain berakhir dengan pembunuhan adik laki-lakinya, yaitu Abel. Tetapi kebaikan Nathanael dan imannya yang dalam sangat dihargai oleh Yesus. Ini dapat kita lihat dalam ayat 50 dan ayat 51. Yesus mengungkapkan kekagumannya kepada Nathanael dengan menyampaikan kepada Nathanael bahawa sesuatu yang lebih besar
akan dilihatnya, yaitu mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Kristus dan juga kebangkitannya. Nathanael ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar, sesuatu yang Nathanael akan alami sebagai seorang murid dan kemudian seorang rasul. Saudara-saudari, Natal, tanda kelahiran Kristus, adalah hadiah kasih dan cinta untuk kita. Kasih yang menghapus dosa-dosa dan menyelamatkan kita. Kita tidak dapat menyimpan atau syok sendiri dengan kasih Tuhan yang melimpah dalam diri dan hidup kita. Kita perlu mengongsikan atau memberi kasih ini kepada orang lain, terutama yang memerlukannya. Sesungguhnya mengikut Kristus merupakan panggilan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai seorang pengikut Kristus, maka kita mengabdikan diri kepada perkataan dan perbuatannya, mengikuti segala tindakannya, serta melangkahkan jejak kaki kita di atas jalan kebenarannya. Filipus membawa Nathanael kepada Yesus, menjemputnya, mari dan lihat. Bagaimana dengan Anda? Siapakah orang itu saat ini yang Anda akan jemput untuk datang dan lihat? Adakah Anda sudah bercakap dengan mereka? Adakah Anda bimbang, tindak balas mereka mungkin penuh dengan keraguan? Kisah Nathanael adalah peringatan bahwa Tuhan boleh menyentuh kehidupan seseorang dalam sekelip mata, malah mengubah orang yang ragu-ragu menjadi seorang yang beriman. Percayalah, berdoa, mintalah mereka datang dan lihat. Mereka mungkin akhirnya akan bertemu dengan kasih, sukacita, dan damai Kristus secara pribadi. Tuhan memberkati kita semua.